كثيرا على كل نعمة الله ونواصل درسنا في تفسير جزء العامة من كتاب التسهيل لتأويل تنزيل ونسأل الله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسأل الله أن يجعل أعمالنا الصالحة ركوعنا سجودنا في الموازين الحسنة يوم القيامة اللهم آمين. Kita akan lanjutkan pelajaran tafsir juz amma juz 30 dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Mabahasuna fi tafsir surat Al-Mutaffifin, dan pembahasan kita masih melanjutkan tafsir dari surat Al-Mutaffifin yang sudah kita dahului sebelumnya atau di awal pembahasan ini. Ini pembahasan surat Al-Mutaffifin. Tafsir surah Al-Mutaffifin telah kita bacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-6, di mana di awal ayat ini, di awal surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini langsung dengan ancaman wail kepada orang-orang yang berbuat tatfif. Ini orang-orang yang berbuat kecurangan. Ini terutama di dalam masalah timbangan, takaran ataupun timbangan. Walaupun perbuatan kecurangan ini berlaku pada banyak hal, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Ini bentuk kecurangan tatfif. Kalau kita ingin kembangkan, itu lebih kepada jenis manusia yang apabila menuntut untuk dirinya, maka dia menuntut dengan sekuat-kuatnya, semaksimalnya, agar hak dia dipenuhi. Akan tetapi ketika dia dituntut untuk menunaikan kewajibannya untuk orang lain atau selain dia, maka dia berbuat curang. Maka ini bisa diaplikasikan pada banyak hal, walaupun khusus pada awal surat Al-Mutaffifin ataupun penyebutan surat Al-Mutaffifin ini lebih kepada bentuk kecurangan pada takaran dan timbangan saat bermuamalah dengan sesama manusia. Ketika memberikan hak manusia, maka dia berbuat curang. Tapi tatkala orang yang memberikan hak kepada dia, memberikan kewajibannya kepada dirinya, maka dia menuntut agar disempurnakan. Demikian juga di dalam awal surat Al-Mutaffifin ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat tatfif ini dengan hari berbangkit, dengan yaumul ba'ats. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menduga ataupun menyangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Dan makna zon telah kita sebutkan juga sebelumnya. Makna zon itu ada dua, zon yang rajih dan zon yang marjuh. Zon yang rajih yaitu keyakinan yang dimaksud yakin, dan zon yang marjuh adalah murni dugaan semata, prasangka. Kemudian juga beberapa kalimat-kalimat yang disebutkan oleh muallif di sini, Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan beberapa kalimat yang perlu dijelaskan di sini. Antum bisa melihat di dalam tabelnya, dan kalimat-kalimat yang penting untuk kita jelaskan secara ringkas pada pertemuan yang sebelumnya. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 sudah kita sampaikan dengan i'rab yang ringkas. Taib. Dan beberapa tanya jawab di sini sudah kita sampaikan, karena metode yang dituliskan oleh al-muallif di sini dengan bentuk tanya jawab. Kita sampai kepada pertanyaan berikutnya. Kata beliau, as-su'al uzkur ba'dul ayat an-nahiyah 'anit tatfif fil mikyali wal mizani wal amiratu bi iqamatil kaili wal mizani bil qist. Kata beliau, jika ada pertanyaan, coba sebutkan sebagian ayat-ayat yang melarang perbuatan tatfif. Sebutkan sebagian ayat-ayat yang lain, maksudnya selain dari ayat ini, yang menyebutkan tentang at-tatfif, yang menyebutkan tentang berbuat curang dalam takaran dan timbangan, atau ayat yang mengingatkan dari perbuatan itu. Wal muhadzirah, ini wal ayat an-nahiyah al muhadzirah min dzalik.
atau ayat-ayat yang memerintahkan untuk berlaku adil dalam takaran dan timbangan. Ini wal amiratu, ini wal ayatul amiratu bi iqamatil kaili wal mizani bil qist. Jawabannya, ada banyak di sana ayat-ayat yang senada dengan pembahasan kita ini, di mana sebelumnya beliau menyebutkan juga surah Al-Mutaffifin ini, di antaranya adalah apa yang kita bahas ini, surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin ini sampai kepada wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dalam ayat lain juga disebutkan qauluhu ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Ayat 100 wa 8 ayat 100 wa 83 ayat 181 sampai 183. Di dalam ayat ini atau dalam 3 ayat ini Allah tabaraka wa taala berfirman, "Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin." Sempurnakanlah oleh kalian al-kail, yakni takaran, ukuran ketika menakar sesuatu. Auful kail, sempurnakan takaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fi'il amr. Kita ketahui bersama dalam usul yang menunjukkan asal mula fi'il amr dihukumi wajib. Jadi wajib kita untuk menunaikan ataupun menyempurnakan takaran saat kita menakar. Wala takunu minal mukhsirin. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan orang lain, curang dengan orang lain. Jangan kalian termasuk orang-orang yang suka berbuat merugikan. Wala takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qistasil al mustaqim, dan menimbanglah dengan timbangan yang adil, yang lurus. Jadi ketika kita menimbang, maka timbanglah dengan baik, ya, dengan adil, dengan sebaik-baiknya. Wala tabakhasun nas asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan jangan kalian merugikan orang lain, mencurangi orang lain, al-bakhsu. Wala tabakhasun nas asya'ahum, jangan kalian berbuat curang kepada manusia terhadap harta-harta mereka. Asya' ya ini harta-harta mereka yang berkaitan dengan muamalah sama manusia. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berbuat jahat di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan. Nah, ini peringatan dari Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk menyempurnakan takaran ataupun timbangan. Ayat-ayat yang senada dengan surat Al-Mutaffifin. Demikian juga di dalam surat Al-A'raf ayat 85. Ya, surah Al-A'raf ayat 85. Qala Allah Ta'ala wa qawluhu Ta'ala wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada penduduk Madian diutus kepada mereka Syuaib yang masih saudara mereka. Ya, yang masih saudara mereka. Syuaib pun berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. U'budullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak bagi kalian untuk diibadahi kecuali Dia. Malakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian penjelasan dari Rabb kalian. Apa itu? Fa auful kaila wal mizan. Di antaranya Allah memerintahkan kalian untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Wala tabkhasun nas asya'ahum. Jangan sampai kalian merugikan orang lain pada harta-harta mereka, merusak harta orang lain, merugikan manusia. Dan jangan pula kalian berbuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki. Ini banyak aqwal para ulama ketika mentafsirkan kalimat seperti ini, ya, ayat ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tapi hampir rata-rata mayoritas para ulama menafsirkan pertama kali yang dimaksud wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi ini setelah diperbaiki,
yakni berbuat kesyirikan. Ya, jangan kalian berbuat kesyirikan setelah ada utusan-utusan Allah yang memperbaikinya, yaitu dengan tauhid. Ya, dengan tauhid sudah dibaiki kesyirikan dan berbagai macam bentuk kerusakan yang lainnya. Dzalikum khairun lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu jika kalian. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra ya, ayat 35, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-35 Allah tabaraka wa taala juga berfirman senada dengan ayat sebelumnya, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sempurnakanlah kail, sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan adil, secara adil yang lurus. Yang demikian itu lebih baik dan itu sebaik-baik ya perbuatan ataupun sebaik-baik pemahaman. Wa ahsanu ta'wila. Wa qauluhu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 152, wa auful kaila wal mizana bil qist wa la nukallifu nafsan illa wus'aha. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit yang telah Dia tinggikan dan Dia telah meletakkan al-mizan. Alla tatghaw fil mizan, yakni Dia telah meletakkan timbangan keadilan. Alla tatghaw fil mizan, maka jangan sampai kalian berbuat curang dalam masalah timbangan. Jangan berbuat tagha, yakni melampaui batas, berbuat curang dalam masalah timbangan, berbuat tidak adil atau berbuat jahat. Ya, alla tatghaw fil mizan, jangan kalian berbuat jahat dalam masalah timbangan. Wa aqimul wazn bil qist, dan tegakkanlah timbangan dengan adil. Kalau menimbang dengan adil. Wala tukhsiru al-mizan, jangan kalian merugikan timbangan. Saat menimbang jangan merugikan orang lain. Dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Al-Hadid juga demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan penjelasan, dan kami telah menurunkan bersama mereka kitab dan mizan, ya, dan timbangan agar manusia bisa menegakkan dengan adil. Ila ghairi dzalika minal ayat. Ya, di sana ada ayat-ayat yang lain, yang ini diantaranya yang menunjukkan tentang perintah berbuat adil di dalam menakar ataupun menimbang yang senada dengan surat Al-Mutaffifin ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang mana? Sudah kan? Oh, ada satu yang belum. Oh, yang wadih makna qouli ta'ala. Ya, lewat berarti. Kita bacakan, mundur sedikit. Saya kira sudah kemarin tuh. Oh, belum ya. Wadih makna qoulihi ta'ala. Ada pertanyaan juga. Ya, sampai mereka menakarnya dengan sempurna. Yastaufuna li anfusihim fayaqtalunahu minhum wafiyan. Nah, ini dia. Jadi mereka berprasangka buruk dengan takaran orang lain. Kalau orang lain yang menakar untuk dirinya, maka dia menuntut harus sempurna ya, harus bagus. Awas jangan curang. Nah, itu maksudnya. Dia enggak terima takaran orang lain sampai orang tersebut benar-benar menyempurnakan takaran tersebut. Itu dia. Baik. Wa ala wa min fi hadzal mawdi' yata'aqabani ghairu annahu idza qila iktaltu minka yuradu bihi ya istawfaitu minka. Jadi ala dan min di sini tidak ada masalah ya. Yani alladzina idzaktalu 'alan nas atau alladzina idzaktalu minan nas. Walaupun sebenarnya lebih mudah difahami, yani idzaktalu minan nas. Kalau 'alan nas akan mungkin maknanya dia yang menakar punya orang lain. Tapi kalau iktalu minan nas, dia minta ditakarkan oleh orang lain. Tapi kata beliau di sini yata'aqabani, saling berdekatan maknanya insyaallah. Baik.
Pertanyaan berikutnya, soal man huwan nabiyyu alladhi ursila ila qaumihi wa hum yutaffifuna al-mikyala wal mizana liyuhadzirahum min dzalik atau liyahdharuhum min dzalik. Siapakah nabi yang diutus kepada kaumnya sementara kaumnya berbuat tatfif, curang terhadap takaran dan timbangan? Kemudian diutuslah nabi itu untuk mengingatkan mereka dari perbuatan itu. Siapa nabinya? Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib memang punya kaum yang secara khusus kaumnya tersebut punya kelainan. Maksudnya bukan kelainan jiwa, punya kelainan perbuatan dibandingkan yang lainnya. Khusus memang kaumnya Syuaib, Nabi Syuaib alaihi salam, mereka suka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Mungkin sudah kita lewati tadi ayatnya. Di sini lebih dikhususkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-85. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman, wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa auful kaila wal mizan wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ini sudah kita bacakan tadi ya terjemahannya. Ini kepada penduduk Madian diutuslah Syuaib, saudara mereka Syuaib, yang menyerukan kepada mereka, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah karena tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, selain Dia. Ya, tidak ada ilah yang berhak bagi kalian yang diibadahi selain Dia. Nah, kita bisa lihat di sini dalam ayat ini, walaupun Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bagaimana perbuatan ataupun kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib, yang paling dikenal yakni berbuat curang terhadap takaran ataupun timbangan, tetap dimulai dengan mengingatkan ibadah. Ya, perkara tauhid itu memang paling utama. Jadi kita jangan meremehkan perkara tauhid. Jangan kita meremehkan perkara kesyirikan. Karena setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memulai dakwah mereka dengan menyampaikan perkara tauhid, menjauhkan manusia dari kesyirikan. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan materi ini karena ini materi paling tinggi dalam Islam. Ya, ini materi paling tinggi dalam Islam, adapun yang lainnya di bawahnya. Tidak ada perintah yang paling tinggi perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi daripada perintah tauhid, mentauhidkan Allah, dan tidak ada larangan yang lebih berat, yang paling berat daripada ya melarang manusia, mencegah manusia dari perbuatan kesyirikan. Sehingga kita harus senantiasa mengingat hal ini. Ya, kita harus senantiasa mengingat hal ini karena terkadang bahasan-bahasan yang tersebar, yang tren mengakibatkan apa? Lupa dengan perkara yang lebih penting, yang lebih tinggi. Bukan berarti kita ingin meremehkan yang lainnya. Ya, bukan berarti kita ingin meremehkan yang lainnya. Seperti perkara muamalah ini pun telah dirusak ataupun telah dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib, yakni kerusakan dalam muamalah, dalam masalah menimbang. Mungkin dalam namanya menimbang dan menakar itu lebih kepada jual beli. Ya, maksud saya artinya hari ini kita dapati bagaimana kesadaran kaum muslimin terhadap perkara riba. Ya, terhadap larangan riba. Namun bukan berarti kita melupakan perkara yang lebih tinggi dari itu, yang tak akan mungkin diampuni pelakunya, yang bahkan sesamar-samarnya kesyirikan, seringan-ringannya kesyirikan masih dosa besar. Ya, masih dosa paling besar. Seperti riya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang riya itu bagaimana halusnya seperti semut, seperti dabibun namal ala sofa, seperti semut hitam yang berada di atas batu hitam. Ya. Kalau antum perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bagaimana syirik pada umatku yang menimpa umatku, asyirku fi ummati akhfa min dabibin namal ala sofa. Kesyirikan pada umatku itu lebih halus, ya, lebih samar dari seekor semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Maksudnya apa, ikhwan? Maksudnya umatku itu susah bertobat dari kesyirikan. Ya, susah bertobat dari kesyirikan. Kenapa? Karena mereka enggak merasa buat syirik. Mana ada syirik? Saking samarnya.
Ya, seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Kira-kira gimana? Anda melihat semut hitam di atas batu hitam, bisa nggak dari jauh? Tidak. Ya dengan mata telanjang, bukan pakai bukan pakai alat pembesar. Jadi benar-benar mata kita ini harus mendekat. Oh iya, ada semut ini jalan. Ada semut sekalinya. Nah, itulah kesyirikan. Ya, itulah kesyirikan. Sehingga kita harus tetap terus berhati-hati terhadap kesyirikan dan tetap mengingatkan manusia dari dosa-dosa yang lainnya. Di antaranya dosa berbuat curang terhadap kail dan kalian mengurang-urangi takaran dan timbangan. Dan kita masih mengingat bagaimana tafsiran para ulama terhadap makna tatfif. Tatfif adalah mengurangi takaran atau timbangan dengan jumlah yang dikit, supaya orang yang ditimbang barangnya enggak ketahuan, enggak mengetahui kalau sudah dikurangi. Dikit aja yang dikurangi dosanya sudah sangat besar, padahal dikit. Kalau banyak ya ketahuan, ditempeleng sama dia. Ya kan begitu. Kalau banyak ya marah dia. Apa kau ini? Sekilo ini kan begitu. Mana sekilo, orang cuma setengah kilo, garisnya masih 5, masih 6 kan begitu ya. Tapi kalau 9 gitu ya, 9 ini 9 kelihatan hampir 10, hampir genap 100, 1 kilo. Dikit aja, itu tatfif. Tatfif itu bukan banyak-banyak yang dikurangi, tapi dikit. Itu saja dosanya sudah besar, udah wail, udah celaka. Ya, sudah diancam dengan sebuah lembah yang ada di neraka Jahannam. Baik. Kemudian yang berikutnya. Soal pertanyaan, mal muradu bidzan fi qoulihi ta'ala? Apa yang dimaksud dengan dzan pada firman Allah Subhanahu wa taala? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka punya prasangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Apa makna dzan di sini? Ya, kita sudah jelaskan sebelumnya, ternyata beliau bahas juga di sini. Jawab, kata beliau, al-muradu bidzan huna wallahu a'lam al-yaqin. Nah, ini dzan rajih, istilah dalam sebagian fuqaha. Dzan itu tadi ada dzan rajihun, dzannun rajihun, ada dzan marjuh. Ada dugaan yang lemah, yang mana jika menduga-duga dengan dugaan yang lemah, ini dosa besar, ya, yang termasuk dosa besar yang telah dilarang oleh Nabi SAW dalam hadisnya, iyakum wadzan fa inna dzanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian dengan menduga-duga saja tanpa ada bukti. Ini dzan yang marjuh. Kenapa? Karena dugaan seperti ini adalah ucapan paling dusta. Dia dimasukkan kepada berucap, dimasukkan kepada hukum berbicara. Ini kalau di sana ada orang yang berbicara dengan bohong, orang yang menduga-duga, dia dimasukkan kepada kelompok pembohong. Bahkan dia dianggap paling bohong, ya, paling dusta. Akdzab, ini dengan sim tafdil, akdzabul hadis. Maka hati-hati dengan dugaan yang marjuh ini. Tunggu sampai ada bukti. Kalau tidak, tepis semua prasangka dan dugaan tersebut. Karena itu yang bisa merusak diri dan merusak hubungan kita dengan orang lain, karena berjalannya dzan tadi, belum lagi dibisik-bisiki oleh syaitan. Ya, ketika ada orang berbicara, dia nyinggung saya kali ya. Padahal orang tersebut hanya sekedar berbicara, menyampaikan, menjelaskan, mungkin di sana ada bentuk kemungkaran, ada perkara yang harus dicegah. Kemudian dia menyangka dia nyinggung saya kali ya. Nah, itu dzan. Padahal orang yang berbicara itu tidak nyebut nama dia. Kan gak ada disebut namanya kan? Dia tidak menyebut nama orang itu. Akan tapi dia berprasangka menduga-duga. Kalau dia mendapatkan faedah dari kalam orang lain, ya alhamdulillah. Berarti Allah Subhanahu wa taala menegur dia dengan sebab ucapan orang lain. Allah yang menegur dia dengan sebab ucapan orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin langsung berbicara sama kita dan mengingatkan kita, "Hey fulan, kau buat ini hari ini. Ayo perbaiki." Enggak mungkin seperti itu. Akan tapi kita mendapatkan nasihat-nasihat itu melalui sebab-sebab saudara-saudara kita, dari ucapannya, dari pembicaraannya, dari kalimat-kalimatnya. Ya, saya saja banyak pengalaman mendapatkan kalimat yang sangat bagus dari orang-orang yang saya anggap itu keilmuannya itu ya bukan ingin merendahkan. Ya mungkin ya dari sisi Al-Qur'an maksudnya gitu ya, hafalan hadis atau yang ininya enggak ada, tapi ketika mendengarnya, Masya Allah bagusnya perkataan orang ini, bahkan mungkin kita kutip perkataannya, kita sampaikan lagi kepada orang lain karena sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, sesuai Al-Qur'an dan sunnah. Ya, itu bisa saja terjadi
sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas sesuatu. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berbuat dengan apa yang Dia kehendaki. Dia akan memberikan ilham kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu takwa. Ya, kadang mengilhamkan kepada jiwa itu apa? Fujur. Tergantung kita. Kalau kita mau mengambil ilham Allah tadi, bisikan ketakwaan, ajakan ketakwaan, mau kita ambil, baik. Ya, kalau kita tidak mengambilnya, justru mengambil ya ajakan-ajakan dari syaitan yang memerintahkan mengajak kepada fujur, ya merugi. Itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna dzan kata beliau di sini adalah al-yaqin. Fal ma'na afala yuqinu haula'i al-mutaffifuna bil ba'ts? Tidakkah orang-orang yang berbuat curang itu yakin dengan hari berbangkit? Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Maknanya apa? Afala yuqinu haula'il mutaffifuna bil ba'si. Apakah tidak yakin orang-orang yang berbuat curang itu dengan hari berbangkit? Jadi metode mengingatkan kesalahan manusia, kemudian dia diingatkan dengan hari berbangkit, dengan yaumil akhir, ini merupakan metode dari Al-Qur'an. Ini merupakan ya manhadun nasaih minal wahyi, merupakan metode cara menasehati dari ya wahyu, dari Al-Qur'an ataupun dari Islam. Jadi seperti itu. Kadang ada sebagian orang tatkala disampaikan nasihat kepadanya dari kekurangan dia, kemudian disampaikan, akhi ingat hari akhirat. Ah, kamu kayak masuk surga aja. Langsung ke sana pikirnya ya. Kamu seperti masuk surga saja. Ini merupakan metodenya Al-Qur'an. Ya, seperti itu juga kita terapkan kepada manusia. Saat kita dapati seorang berbuat kesalahan, kita datang, kita sampaikan dengan hikmah bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang akan bisa merugikan dia nanti di yaumil akhir. Kita ingatkan dia di yaumil akhir. Kita ingatkan dia di hari berbangkit nanti. Itu berbahaya, mumpung masih hidup, cepat perbaiki, tinggalkan perbuatan itu. Ya, dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah pada hatinya, karena dialah yang membolak-balikkan hati manusia. Taib. Wa annahum mauqufuna baina yaday rabbihim azza wajal. Bahwasanya mereka nanti pada hari berbangkit akan mauquf. Ini mauqufun, berdiri di hadapan Rabb mereka. Wa maji'uz dzan bi ma'nal yaqin fi mawatina katsiratin min kitabillahi azza wajal. Jadi makna kalimat dzan ini dengan makna yakin ini banyak datang di dalam beberapa tempat ya, ayat-ayat Al-Qur'an di dalam kitabullah ada banyak kalimat-kalimat dzan. Ada banyak kalimat-kalimat dzan yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 20. Ya, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku menduga bahwasanya aku akan liqa. Ya, mulaqin ini laqa yulaqi ya, liqa. Sesungguhnya aku menduga bahwasanya aku akan bertemu dengan hisabku. Dan zonantu yang dimaksud di sini adalah yakin. Ya, ini yang dimaksud adalah yakin. Ini aiqantu. Ini aku yakin, tayaqantu. Aku yakin bahwasanya aku akan bertemu hisabku. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-46, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang menduga bahwa mereka akan ketemu Rabb mereka dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Nah, dugaan yang dimaksud di sini, kalimat dzan di sini adalah yakin. Dan orang-orang yang yakin akan ketemu Rabb-nya dan yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Itu makna dzan yang dimaksud di sini. Baik. Ya, mungkin cukup dulu sampai di sini ya. Panjang ini, masya Allah. Waktunya pendek ini karena mungkin ada kegiatan juga di sini nanti, khawatir enggak mengganggu. Ya, itu tadi ya, terakhir kita bahas di sini yakni pertanyaan tentang makna dzan. Maka makna dzan di sini adalah yakin, dan bisa juga dzan yang dimaksud di sini adalah dugaan-dugaan yang itu terlalu. Dan di sana ada ayat-ayat yang lain yang menyebutkan itu. Seperti apa? Seperti surat Al-Qiyamah ya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala balagati taraqi wa qila man raq. Ketika dikatakan kepada orang yang ruhnya sudah sampai di kerongkongan, sudah sampai di taraqi, dikatakan kepadanya wa qila man raq. Ini enggak boleh disambung ya, marraq, karena marraq artinya kuah sayur. Makanya enggak boleh disambung, makanya ditaruh sakta di situ ya. Wa qila man. Jadi sebab diletakkannya cabang-cabang ilmu tajwid itu karena bahasa Arab duluan. Nah orang Arab paham, kita aja nggak paham, ya kita yang kurang paham. Aslinya kan nun sama ro kan nyambung kan, tapi kalau antum sambung itu kacau. Waqila marraq, dan dikatakan kepada orang yang nyawanya sudah di kerongkongan kuah sayur, kacau kan? Makanya saktah dia. Waqila man, tanpa harus ngambil apa lagi. Raq. Ketika dikatakan kepadanya, siapa yang mampu menyembuhkanmu? Raqi ini itu roki ar-raqi. Ini isim apa? Isim maksur, ya. Isim manqus, bukan? Isim manqus. Ar-raqi ada ya-nya. Raqin, karena hilang alif lamnya jadi hilang ya-nya. Raqi itu artinya apa? Bukan roki orang nama si Roki ya. Artinya peruqyah. Ruqa ya, peruqyah. Ketika dikatakan kepadanya, siapa yang bisa meruqyahmu? Maksudnya siapa yang bisa menyembuhkan sakitmu itu, karena sakit, nyawanya sudah di sini, nyawanya sudah sampai di kerongkongan kan sakit itu, mau ditarik sampai bertautan kedua betisnya, ya, wal taffatis saq bisak, sampai dua betisnya itu mengejang berdempetan begini, begitu ketika orang sudah meninggal. Waqila man raq wa dhanna annahu al-firaq, ya. Dzan yang dimaksud di sini dzan raji atau marju? Orang yang sudah sampai nyawanya di kerongkongan masih ragu, dia mana mati aku ini katanya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia menyangka waktu itu dia akan berpisah dengan saudaranya, dengan dunia. Apa makna dzan di sini? Yakin. Dan pada saat itu, saat nyawanya sudah di kerongkongan, dikatakan kepadanya, "Hei fulan, siapa yang bisa menyembuhkan sakitmu saat ini?" Maka dia yakin pada waktu itu bahwasanya dia akan berpisah waktu itu. Maka dia akan yakin waktu itu, ya pisah ini sudah. Ya saya tinggalkan ini, saya tinggalkan. Dia akan melihat teman-temannya, saudaranya, dunia akan dia lihat, udah tinggal ini, lepas, cas. Nah itu merasakan sakaratul maut seperti ini. Baik, itu mungkin para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini karena yang berikutnya ini panjang sekali. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya semoga kita bersabar untuk mengikuti penjelasan dalam kitab ini. Allahu a'lam. Ya, saya mau jawab pertanyaan ini ya. Izin jawab pertanyaan di beberapa di grup ngaji sunnah ini ya. Antum gak ada yang tanya kan? Nah, nggak usah tanya lah. Apa? Kan di penjual menaruh tulisan di situ misalkan 450 gram. Iya. Tapi kita melebihannya 2 gram. Sedekah. Iya. Jika kita meniatkannya, karena muamalah itu harus diniatkan. Jika kita niatkan untuk cari pahala, itu akan menjadi pahala bagi kita. Ya, dan bonus bagi orang yang menerimanya. Hadiah, itu ya, masuk sudah pindah kepada hukum kelebihan itu enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak. Misalnya, Pak berapa ini? 10.000, kemudian kita kasih 20.000. Aduh, ini udah kembalinya ambil aja gitu ya. Itu cuma-cuma. Artinya kalau dia niatkan itu untuk dapat pahala, dia yang memberikan itu dapat pahala tambahan itu tadi. Orang yang menerimanya ya bonus. Ya. Jadi keuntungan juga baginya. Nah, wallahu a'lam. Demikian juga gitu ya. Maksudnya ini beratnya 450, harga sekian, ternyata dilebihkan, kita lebihkan. Itu bukan kecurangan. Kecurangan itu mengurangi. Tatfif itu mengurangi, bukan ngelebihin. Kalau ngelebihin ya senang orang. Ya kan, lebih-lebihin semua senang. Enggak apa-apa dengan dilebihkan. Aduh. Ternyata itu nggak sampai 2 liter, tapi ada kelebihannya 200 rupiah misalkan kayak gitu kan. Itu kita wajib ngomong atau orangnya nggak perlu tahu gitu, kita biarin aja gitu.
Ya, baiknya untuk muamalah seperti itu agar disampaikan dengan jelas. Ya, karena kan dalam akad muamalah aslinya kan ada ijab qabul. Ya, berlaku ijab qabul dalam seluruh akad. Demikian juga akad jual beli. Jadi kalau memang untuk melepaskan dari semua ikatan itu supaya sama-sama taradhi, sama-sama ridho, maka kita menyampaikan qabulnya kita. Kita terima itu. Udah Pak, ambil aja sisanya. Ya, kemudian dia bilang, "Alah 200 perak aja." Ya biar aja. Saya pernah seperti itu. Ya, karena saya biasanya kalau ada kelebihan, anak akan sampaikan. Jadi pernah satu saat ketika ngisi, kemudian saya lihat, saya kasih uangnya. Saya bilang, "Mana 500 lagi?" "Alah 500 lagi." Nah, katanya gitu ya. Marah dia. 500 lagi. Nah, kan gitu. Maksudnya kan saya ingin jelas gitu kan. 500 lagi itu apa maksudnya? 500 lagi. Nah, dia bilang gitu. Ya, qadarullah saya setelah berapa hari ingin datangin, ini ingin protes gitu ya. Maksudnya ingin nyampaikan ke atasannya. Ternyata dia sudah sudah di PHK. Ya. Dia sudah di PHK. Saya datangi beberapa hari lagi saya datangi. Karena tidak baik seperti itu kan, itu pelayanannya enggak bagus. Kan itu tidak ada ini nanti ya, justru agak samar gitu akadnya ini kita gimana dia juga kan enggak tahu ini rela enggak dia ini. Tapi kita 500-nya untuk Bapak aja atau sisanya untuk Bapak, enggak apa-apa seperti itu. Lebih bagus seperti itu. Jika kita mengetahui ada sisa, ya, ketika kita mengetahui ada sisa. Kalau kita tidak tahu enggak jelas ya tanya, "Pak, ada sisanya tadi ya?" "Ada," kata dia. "Ya sudah untuk Bapak aja." Nah, gitu. Nah, adapun sisa-sisa itu nanti si pegawai yaitu urusan dia sama bosnya kan begitu. Bosnya mengizinkan enggak mengambil sisa tadi. Kalau bosnya enggak izin, ya enggak boleh dia ngambil itu. Itu kan hukumnya lain sama sama di sana itu hukumnya lain lagi. Ya, petugas itu kan sudah dapat gajinya dia kan, dia sudah dapat gaji bulanan. Umumnya seperti itu yang kita ketahui, kecuali mungkin mereka bagi hasil itu lain lagi ya. Ada sistemnya mungkin bagi hasil itu lain lagi. Tapi kalau dia sudah dapatnya bulanan, maka dia harus minta izin ke bosnya karena itu milik sisa tadi, kelebihan-kelebihan dari jual beli tadi itu milik bosnya, milik pemiliknya gitu ya, milik pemilik dari usaha pom bensin tadi. Paham ya? Allahu a'lam. Ada lagi mungkin yang tanya? Biar kita bacakan beberapa pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Izin bertanya, apa hukumnya menggosok gigi saat sedang puasa? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, pada asalnya tidak mengapa ya menggosok gigi itu, para ulama membolehkan seorang yang berpuasa menggosok gigi. Hanya saja sebagian mereka memilih agar ketika menggosok gigi tidak dengan bahan-bahan yang memang itu dikhawatirkan nanti bisa mudah masuk ke dalam kerongkongan, ya, mudah masuk ke dalam perut. Sebagaimana istinsyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah masukkan air ke hidung saat wudu kecuali ya kalian sedang berpuasa. Nah, untuk menunjukkan kehati-hatian, bukan berarti tinggalkan istinsyak. Demikian juga menggosok gigi, itu tetap perkara yang dianjurkan walaupun dia sedang berpuasa, hanya saja lebih berhati-hati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bolehkah memasang spanduk atau poster di area luar masjid dengan tujuan mengajak dan lain-lain? Ya, kalau mengajak kepada kebaikan, poster-poster atau spanduk untuk mengajak manusia kepada masjid, ada sholat, kepada kebaikan atau nasihat-nasihat dalam Islam, ya boleh saja, silahkan. Ya, cuma hindari poster-poster yang di area masjid, ya ini poster yang berkaitan dengan jual beli. Ya, untuk keluar dari khilaf tadi masalah kawasan masjid, baik itu masjidnya atau halamannya, agar tidak dipasang poster-poster jual beli. Ya. Tapi kalau poster untuk mengajak manusia kepada kebaikan, bagian dari dakwah, maka insyaallah tidak mengapa, kecuali di sana berkenaan dengan izin-izin dengan pemerintahan. Kalau ada izin dengan pemerintahan kota, nah maka urus dulu izinnya daripada nanti tiba-tiba ditebang ya. Tidak bagus, tidak baik nanti kelihatannya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, apakah betul jika
jika kita mimpi dikejar seekor anjing dan mau menggigit kita. Itu pertanda enggak baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, di dalam beberapa tempat saya sudah jelaskan tentang hukum mengabarkan mimpi. Ya, atau hukum mimpi ini gimana? Rasulullah SAW membagi mimpi itu menjadi 3. Ada mimpi baik, ada mimpi buruk, ada memang bunga tidur saja. Nah, mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang baik yang kita dapati dalam mimpi. Maka enggak apa-apa kita ceritakan. Tapi Nabi SAW tetap memerintahkan agar kita menceritakan mimpi baik tadi kepada seorang yang soleh. Ya, kepada seorang yang soleh, kepada orang yang baik, yang memang baik di dalam mentafsirkan atau mentakwilkan mimpi yang baik tadi. Tapi kalau mimpi buruk, maka sama sekali tidak boleh diceritakan, karena hal itu dari syaitan, dari gangguan syaitan. Bahkan pernah satu saat ketika seorang Arabi datang ke hadapan Nabi, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ra'aitu fil manam ka'anna ra'si duriba, ya, fatadahroja fastadattu ala atharihi. Ya, kata dia kurang lebih seperti itu. Wahai Rasulullah, aku melihat dalam mimpiku seakan-akan kepalaku ini putus, kemudian fatadahroja, menggelinding, aku kejar-kejar. Ini ada yang datang sama Rasulullah seperti itu, orang Arabi. Ya, seakan-akan kepalaku itu putus, menggelinding, dan aku kejar-kejar. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, la tuhadditsin nas. Ya, la tuhadditsin nas bitala'ubi syaitani bika fil manam. Jangan kau ceritakan sama orang permainan syaitan yang dia mainkan di dalam mimpimu. Jangan kau ceritakan permainan syaitan terhadapmu dalam mimpi itu. Ya, enggak boleh ceritakan, itu syaitan. Itu permainan syaitan, gangguan syaitan. Ya, apalagi tadi digigit anjing. Ya kan? Mimpi dikejar seekor anjing mau gigit. Kejar mau digigit. Habis itu dia loncat ke sungai. Ternyata pas loncat ke sungai ada buaya, dikejar buaya lagi. Ya kan? Itu kan capek seperti itu. Diceritain sama orang, ya, itu menyedihkan sekali. Jadi tidak perlu diceritakan. Ada memang dia sebatas bunga tidur saja. Ini gimana membedakannya ya? Bunga tidur mungkin karena sebab terlalu mikirkannya antum, terlalu memikirkan, misalnya, wah kalau punya mobil, akhirnya mimpi naik mobil. Nah, gitu ya. Kemudian ya hal-hal yang lain lah, yang itu sebatas bunga tidur saja. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.